Hai guys, di sini saya akan membahas tentang distribusi probabilitas normal baku. Apa itu distribusi normal baku? Distribusi normal baku juga disebut dengan distribusi Z. Setiap nilai yang ada pada distribusi normal baku ini disebut dengan istilah Z-score atau skor standar. Angka pada Z-score di distribusi normal baku menunjukkan jumlah standar deviasi suatu observasi apakah jatuh di atas atau jatuh di bawah nilai mean. Nah, apa pentingnya memahami distribusi normal baku? Sejumlah pengujian hipotesis dalam bidang statistika mengasumsikan bahwa data yang diperlu akan membentuk distribusi normal. Selain itu, pada teorema limit pusat atau central limit theorem dinyatakan bahwa semakin banyak sampel yang diperoleh, distribusi nilai mean dari sampel distribution sample of the mean cenderung membentuk distribusi normal. Jumlah dari distribusi normal adalah tidak terhingga. Masing-masing memiliki rata-rata mu, standar deviasi sigma yang berbeda, atau keduanya. Hal ini disebut dengan distribusi probabilitas baku. Dan distribusinya unik karena memiliki rata-rata 0, standar deviasi 1. Nilai Z, jarak antar nilai yang dipilih, dilambangkan X dengan rata-ratanya, mu dibagi dengan standar deviasi 1. Jadi, nilai Z merupakan jarak dari rata-ratanya diukur dalam sebuah satuan standar deviasi. Rumusnya adalah Z sama dengan X kurang mu per sigma, di mana X merupakan nilai dari suatu pengamatan atau pengukuran, mu merupakan rata-rata dari distribusi, sigma merupakan standar deviasi dari distribusi. Rumus tersebut dapat dipahami lebih mudah dengan langkah-langkah di bawah ini. 1. Kurangi seluruh nilai X dengan nilai min mu. 2. Lakukan pembagian seluruh hasil langkah pertama dengan nilai standar deviasi sigma. 3. Buatlah histogram berdasarkan hasil dari langkah kedua. Apabila hasil dari perhitungan rumus tersebut digunakan untuk membangun histogram atau kurva, maka akan terbentuk sebuah distribusi normal baku. Nah, Anda bisa melihat rumus atau kurva sebagai berikut. Kurva di atas memiliki nilai min sebesar 0 dan nilai standar deviasi sebesar 1. Oleh karena itu, histogram ini membentuk distribusi normal baku. Nah, dan rumus atau kurva berikut adalah distribusi normal tidak baku. Anda bisa melihat pada kurva di atas ini, apakah merupakan distribusi normal baku? Tentu tidak, karena nilai min-nya sebesar 3 dan nilai standar deviasinya adalah 1,22. Ingat, nilai min pada distribusi normal baku bernilai 0 dan nilai standar deviasinya bernilai 1. Nah, sebagaimana yang tertera pada pengertian sebelumnya, nilai Z menyatakan jarak atau selisih antara nilai X dengan rata-ratanya. Dalam standar deviasi, sekali pengamatan terdistribusi normal distandarisasi, nilai Z terdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Jadi, distribusi Z memiliki seluruh ciri-ciri probabilitas normal. Manapun sebagian kecil dari tabelnya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikanlah tabelnya. Nah, sebagai penjelasan, anggaplah kita ingin menghitung probabilitas bahwa kotak sugar yamis yang beratnya antara 283 dan 285,4 gram. Melalui tampilan 7-5, kita mengetahui bahwa berat kotak sugar yamis mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 283 gram dan standar deviasinya 1,6 gram. Kita ingin mengetahui probabilitas atau luas di bawah kurva antara rata-ratanya 283 gram dan 285,4 gram. Kita juga dapat menyatakan persoalan ini menggunakan notasi probabilitas sama dengan gaya bahasa yang digunakan pada bab sebelumnya. P kali 283 kurang dari berat kurang dari 285,4. Untuk mencari probabilitasnya, diperlukan untuk mengubah 283 gram dan 285,4 gram menjadi nilai Z menggunakan rumus
7 kurang 5. Nilai Z yang sesuai dengan 283 adalah 0. Diperoleh dari 283 kurang 283 per 1,6. Nilai Z yang sesuai dengan 285,4 adalah 1,50. Diperoleh dari 285,4 kurang 283. Selanjutnya kita beranjak pada tabel dilampirkan bab 1. Bagian dari tabel diulangi pada tabel 7 kurang 1. Turunkan kolom dari tabel dengan bagian atas huruf Z hingga 1,5. Kemudian gerakan secara mendatar ke kanan dan bacalah probabilitasnya di bawah kolom 0,00, yakni 0,4332. Ini berarti luas di bawah kurva antara 0,00 dan 1,50 adalah 0,4332. Inilah probabilitasnya, bahwa kotak sugar yumis yang terpilih secara acak akan seberat antara 283 dan 285,4 gram. Hal ini diilustrasikan pada grafik sebagai berikut. Perhatikanlah grafik ini. Nah, penerapan distribusi normal baku. Berapa luas di bawah kurva antara rata-rata dan X pada nilai Z di dalam tabel 7 kurang 2 berikut. Periksa jawaban Anda dengan jawaban yang diberikan. Anda perlu menggunakan lampiran bab 1 atau tabel yang terletak pada sampul belakang bacaan. Tabel 7 kurang 2, luas untuk nilai Z yang dipilih. Sekarang kita akan menghitung nilai Z jika diketahui rata-rata populasi, new standar deviasi populasi, sigma dan X yang terpilih. Pendapatan mingguan dari mandor terjadwal di industri kaca mengikuti distribusi probabilitas normal dengan rata-rata $1.000 dan standar deviasi $100. Berapa set? Hitung dari pendapatan. Sebut saja X dari mandor yang menghasilkan $1.100 per minggu pada mandor yang memperoleh $900 per minggu. Menggunakan rumus 7 kurang 5, Z hitung pada dua nilai X kali $1.100 dan $900. Untuk X sama dengan $1.100, Z sama dengan X kurang new per sigma sama dengan $1.100 kurang $1.100 per $100 sama dengan 1,00. Untuk X sama dengan $900, Z sama dengan X kurang new per sigma sama dengan $900 kurang $1.000 per $100 sama dengan min 1,00. Nilai Z 1,00 menunjukkan bahwa pendapatan mingguan 1,00 adalah standar deviasi di atas rata-rata, dan nilai Z min 100 menunjukkan bahwa pendapatan $900 adalah standar deviasi di bawah rata-rata. Perhatikan kedua pendapatan tersebut berjarak sama $100 dari rata-rata. Nah, selanjutnya bagaimana cara membandingkan observasi di antara populasi yang berbeda? Perbandingan observasi dari populasi yang berbeda adalah salah satu hal yang bisa dilakukan dengan distribusi normal baku. Selain itu, nilai Z juga dapat membantu kita untuk melakukan ini. Sebagai contoh, saya memiliki satu buah jeruk dan satu buah apel. Jika kedua buah ini diperbandingkan, apakah buah jeruk yang saya ambil lebih berat dari jeruk lainnya di pasar? Ataukah buah apel yang saya ambil adalah buah apel yang lebih berat dari buah apel yang di pasar? Nah, berat buah jeruk adalah 120 gram. Nilai rata-rata berat buah jeruk adalah 124 gram dengan nilai standar deviasi 10. Sedangkan berat buah apel adalah 110 gram. Nilai rata-rata berat buah apel adalah 120 gram dengan nilai standar deviasi 15. Mari kita hitung nilai Z kedua buah ini. Nilai data, jeruk 120, apel 125. Min jeruk 124, apel 120. Standar deviasi jeruk 10, apel 15.
Z-score jeruk min 0,4, apel 0,3333333. Nah, karena nilai Z-score buah jeruk negatif, berarti jeruk yang saya ambil adalah buah jeruk yang lebih ringan dari kebanyakan jeruk lainnya. Sedangkan buah apel yang saya ambil lebih berat dari buah apel lain. Nah, apa saja pemahaman distribusi normal baku yang sudah kita bahas di artikel ini? Yang pertama, distribusi normal baku memiliki nilai min sebesar 0 dan nilai standar deviasi sebesar 1. Yang kedua, distribusi ini dibentuk menggunakan Z-score. Ketiga, kita dapat membandingkan suatu observasi di antara beberapa populasi menggunakan nilai Z-score. Berikut menghitung nilai Z-score disebut juga dengan istilah standarisasi data. Nah, sampai sini dulu pembahasan kita. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.